kan lumayan kan ada pendapatan tadi disampaikan oleh Mas Dery ini selama ini kan kami nggak tahu nih. Ya. Nah, kenapa tidak nanti kalau seandainya ada BUMD ini, BUMD inilah yang menangani semua itu ya. Saya kira kalau ada anggota DPRD yang fokus nanti menyurati operator ya, karena tadi disampaikan di Kepri ini tidak ada operatornya, adanya di Sumbagut ya. Ya, di sini Jadi pemasaran adanya, aja bisa. di sini pemasaran saja dijadikan suatu peluang dan bisa diambil oleh pemerintah provinsi. Karena kita kesulitan nih mencari PAD nih, Ya. kan itu. Karena PR saja yang dari tahun 2016 itu BUMD Migas ya. belum selesai nih sampai sekarang nih. Ditambah satu lagi nih. Tambah satu lagi nih. Kemudian kalau berkaca dari BUMD yang lain, ini saya kasih contoh Jabar Migas ya di Jawa Barat, ini dividennya lumayan, ya, seperti itu. Per tahun mereka bisa sampai 300 miliar, kan itu. Ini baru dividen net profit gitu loh. Kalau dihitung secara umum di atas 1 triliun gitu loh. Nah, kenapa enggak Kepri seperti itu? Saya kira ini bisa ya. Yang disampaikan Pak Albert nanti kalau ada BUMD IT kemudian dilibatkan 3 operator yang besar-besar itu untuk bisa investasi mungkin di anak perusahaannya BUMD nanti, kenapa tidak dengan diperkuat dengan aturan. Sebenarnya kita itu punya tanggapan bisa per KPU Kabupaten Kota. kalau dia pakai Pak Wahyu tadi mempertajam tadi yang BUMD Iya. tadi. Itu kan ranahnya di Komisi 2. Ini Iya. sekarang tuh baru terbuka sekarang. Oh, ini ternyata ada peluang atau kemarin-kemarin sebenarnya sudah ada perencanaan itu. Ini saya kira ini saya baru terbuka, ini ada peluang karena Iya. sebelumnya ini kan tidak ada yang fokus ke sana. Kesana nggak ada itu. Nggak ada Iya, yang fokus ke sana. Saya Iya. juga cukup kaget ya. Tadi mendengar ini peluang yang sangat luar biasa sebenarnya. Kalau ada yang fokus saja, saya kira nanti saya akan dorong ini bagaimana supaya ada BUMD yang menangani ini IT ini kan ini kan. Pak, tambahan Pak, Iya. Pak Ya. boleh skip Pak ya. Silakan Bang. Ternyata Pak di Kota Batam distribusi tower itu Pak ditarik oleh Perkim Pak, PUPR-nya Kota Batam Pak. Ada penarikan distribusi hampir ratusan tower Pak yang ditarik sama mereka Pak. Ada pendapatan daerah Pak. PTS di bersama Kota ya. Batam. Nah, ini kan lumayan kan ada pendapatan tadi disampaikan oleh Mas Dery ini selama ini kan kami nggak tahu nih. Ya. Nah, kenapa tidak nanti kalau seandainya ada BUMD ini, BUMD inilah yang menangani semua itu ya. Saya kira kalau ada anggota DPRD yang fokus nanti menyurati operator ya, karena tadi disampaikan di Kepri ini tidak ada operatornya, adanya di Sumbagut ya. Ya, di sini Jadi pemasaran adanya- aja bisa. di sini pemasaran saja. Saya kira mereka akan terbuka, akan welcome gitu loh. Kalau seandainya ini ada yang mengkritisi terus. Masalahnya selama ini tidak ada yang mengkritisi terkait keberadaannya BTS, terkait dengan ini kekurangan ini itu, kan seperti itu. Karena memang tadi tupoksinya ada di Komisi 1. Saya kira sih ya. mungkin ini kurang keterbukaan saja. Nah, dengan adanya ini ada keterbukaan. Nanti saya coba dengan teman-teman, ayo kita kritisi ini. Karena sangat penting sekali nih. Ini ada peluang buat pendapatan Kepri. Tadi disampaikan untuk Kota Batam, Perkim kan sudah narik nih. Betul. Kemudian Keprinya apa? Kan itu. Ya. Nah, ini peluang nih, peluang banyak lah kalau menurut saya sih. Ya. Mas. Didorong pakai fraksi nggak bisa? Bisa. Ya. Ini juga bisa dijadikan sebagai perda inisiatif untuk Ya. pembentukan BUMD baru. Kan itu, BUMD di bidang IT. Nah, kebetulan di sini ada Pak Wirya, saya Ya. kira sih sama-sama lebih baik ya seperti itu. Ya, Pak Wirya gimana? Ya memang itu kita harus pelajari betul ya. Karena Ya. tadi dia bilang kan UPT-nya sudah ada di UPT pusat. sudah ada di Bakti pusat. kan. Ya. Apakah di Kepri ini ada semacam cabangnya Bakti? Nah, itu jangan juga sampai apa namanya? Bentrok ya. Iya, saling intervensi gitu loh kan. Karena sudah ada perlu juga suatu dipelajari. Memang ini suatu peluang, suatu apa? Cuma karena sudah ada tadi saya dengar UPT Bakti yang kemarin yang membangun sekian BTS itu kan. Ya. Berapa? 7.000 BTS ya? Ya. Nah, kan jangan sampai itulah. Perlu juga di Ya bisa kerjasama lah dengan Ya. dengan UPT Bakti tersebut lah. Kita
kalau sudah ada kan kenapa tidak ya, ini kerjasama antara perusahaannya pemerintah ya, pemerintah provinsi dengan yang sudah ada. Kalau saling bergandengan saya kira ini lebih baik ya, lebih baik, dan saya akan dorong ke arah sana ini ya, mudah-mudahan ini bisa dijadikan suatu peluang dan bisa diambil oleh pemerintah provinsi. Karena kita kesulitan nih mencari PAD nih. Ya. Kan itu. Karena PR saja yang dari tahun 2016 itu BUMD minyak Migas ya? belum selesai nih sampai sekarang nih. Ditambah satu lagi nih. Oh, tambah satu lagi nih. Nanti jangan-jangan 2040 belum jadi nih. Kita dorong lah, kita kritisi terus lah. Saya yakin kalau migas ya bulan depan selesai lah. Karena memang ada yang fokus. Saya sendiri fokus ke arah sana dari awal tahun ya, dan alhamdulillah ini sudah tinggal bagaimana kalau itu pusat ya. Nah, nanti bisa lah mohon dibahas terkait dengan BUMD migas ini di sini, karena ini poin pentingnya ada dari pemerintah pusatnya. Pemerintah daerah sudah bertukus rumus dari akhir tahun ya, akhir tahun 2022 kan gitu. Nah, ini pun nanti untuk yang IT ini kenapa tidak nih? Kita dorong terus, saya kira sebelum masa berakhir jabatan DPRD provinsi, karena kan pelantikan September ya Pak ya. September, ini bisa didorong. Kalau seandainya ini dimunculkan, kemudian nanti di Januari, Februari ini dibahas, ini kan 2024 belum dibahas nih. Kalau ini dimunculkan, kenapa tidak? Ini di bulan Juli ataupun Agustus sudah selesai. Masih bisa. Ini masih bisa, masih ada, masih panjang ini waktu. Tergantung nih pemerintahnya mau apa tidak. Nah tadi SDM-nya ada apa tidak tadi? Karena SDM-nya sendiri yang disampaikan oleh Mas Dery tadi, ini nggak nyampe 10% ya. Kan ini disayangkan juga kan seperti itu. Tapi kan sekarang nggak perlu PNS tentunya. Ya bisa saja PTT atau P3K yang memang ini ahli di bidangnya. Banyak kok yang mau membantu saya kira terkait dengan IT ini. Jago-jago lah di Indonesia ini orang IT cukup banyak dan memang mereka pintar-pintar. Dan saya yakin kalau ini dibuka peluang ini, mereka siap bergabung dan mempunyai ide-ide yang brilian tentunya. Ya, baik. Bang Abid ada tanggapan kalau wacana, artinya kita di sini mulai merumuskan wacana BUMD IT. Apakah plus minusnya nanti seperti apa, Bang? Ya, baik, itu satu hal yang bagus ada BUMD IT. Cuman ya pengalaman lah ya Pak ya. BUMD ini kan ya kelemahan pengurusannya selalu lemah kadang-kadang. Saya belum ada melihat BUMD yang berhasil mengelola bisnis di daerah gitu Pak. Jadi tetap penguatannya tetap kalaupun BUMD itu bisa dibentuk ya boleh saja dan bagus untuk menambah tadi PAD kan. Tapi kan tak lepas juga dari tadi peran swasta yang sudah berpengalaman lah. Diajak mungkin di BUMD itu apakah boleh saham-saham provider itu ada di situ gitu. Diajak investasi mereka di BUMD ini gitu loh. Supaya mereka lebih peduli dengan BUMD itu dan bisa mendukung. Dari segi teknologinya kita nggak bisa lepas, pasti mereka yang lebih maju. Pengembangan teknologinya, karena teknologi informasi ini kan selalu berkembang, cepat perkembangannya Pak. Itu cepat sekali perkembangannya kan. Jadi tak lepas dari mereka ya diajak coba memang bisa nggak regulasinya provider yang udah besar-besar 3 yang tadi itu diajak investasi di BUMD yang akan dibentuk gitu loh. Itu aja sih. Jadi ada tambahan Bang? Iya, saya lihat sama tadi. Saya lihat pengalaman selama ini memang BUMD itu kita terus merugi. Ya, kita punya dulu banyak jenis usaha BUMD, tutup satu-satu. Karena apa? Rugi. Nah, jadi memang mungkin juga perlu dipikirkan langsung aja distribusi kepada suatu kayak tadi kan Perkim itu lebih efektif kurasa. Langsung dia pungut. Gitu juga mungkin. Nah, cuma nanti bagaimana regulasinya dengan pusat kan? Apakah itu memungkinkan untuk karena kita kan sudah ada ketentuan. Misalnya kalau kota itu apa-apa aja bisa distribusi, bisa dipajakin. Gitu juga provinsi ada jatah-jatahnya itu. Contoh saya bilang kalau provinsi itu bisa dibilang 92% PAD-nya itu dari kendaraan bermotor. Itu aja 3 itu. Pajak kendaraan bermotor, apalagi namanya biaya balik nama. Kemudian bahan bakar. Kendaraan bermotor udah dialihkan ke daerah kalau nggak salah, ke wali kota. Provinsi, cuma kita ada bagi hasil. Itu 90%
92% PAD provinsi dari 3 itu aja. Yang tadi yang ratusan restribusi itu cuma kontribusinya cuma 8%. Mungkin sampai ribuan restribusi yang ada di provinsi. Ya. Itu cuma 8% aja. Demikian juga di kabupaten kota, dia sudah ada ketentuan. Misalnya yang paling besar itu kan BPHTB sama semacam restribusi restorannya. Ya. Ya saya Nah, kira seperti itu. kalau boleh saya nambahin ya, tadi dari Pak Albert, memang kalau di Kepri ya, tadi Pak Wira juga menyampaikan, di Kepri ini BUMD belum ada yang menghasilkan ya. Karena kenapa? Ini SDM. Pertama itu SDM, yang kedua pengawasannya lemah. Ya, kenapa? Saya kan memang 2019 terpilih menjadi anggota dewan ya. Tetapi begitu 2020 sudah pandemi nih, tidak ada kegiatannya, hanya ya daring segala macam kan, tidak terlalu dilibatkan. Tetapi dimulai 2023 ini kan kami bentuk yang baru. Saya kira ini SDM-nya nanti ke depan memang harus betul-betul yang mumpuni. Itu yang pertama. Yang kedua, ini Pemda juga harus serius. Ini mau diuntung apa enggak? Memang kalau nama bisnis kan untung rugi nih. Tapi kalau SDM-nya tidak mumpuni ya pasti ini akan rugi. Dan di awal berarti kan menciptakan kerugian, ngapain dibikin bentuk BUMD kan begitu. Kemudian kalau berkaca dari BUMD yang lain, ini saya kasih contoh Jabar Migas ya di Jawa Barat. Ini dividennya lumayan, ya, seperti itu. Per tahun mereka bisa sampai 300 miliar, kan itu. Ini baru dividen net profit gitu loh. Kalau dihitung secara umum di atas 1 triliun gitu loh. Nah, kenapa enggak Kepri seperti itu? Saya kira ini bisa ya. Yang disampaikan Pak Albert, nanti kalau ada BUMD IT kemudian dilibatkan 3 operator yang besar-besar itu untuk bisa investasi mungkin di anak perusahaannya BUMD nanti, kenapa tidak dengan diperkuat dengan aturan, dengan rule-nya yang ada oleh Pemda. Nah, tinggal tergantung pemerintah daerahnya saja nanti bagaimana ini memperkuat. Nah, kami akan mendorong ini supaya ini bisa terbentuk, Mas. Ya. Kalau penentuan orang-orang yang duduk di BUMD itu siapa yang menentukan? Nanti kan itu dibikin Pokja tentunya ya. Tapi saya sayangkan yang lalu-lalu saya kan belum nih kan, belum yang ini, yang baru ini saya minta dilibatkan dari Dewan, tolong dong dilibatkan ya, untuk memang nanti sama-sama direksi ini kita ikut andil di dalam menentukan direksi kan itu. Jadi memang selama ini Mas itu memang BUMD itu makanya sering itu amburadul. Terlalu banyak kepentingan politis di situ. Jadi teman-teman mungkin Pak Gubernur apa yang kira-kira nganggur ditampung di situ. Akhirnya apa? Ya enggak profesional semua, amburadul semua. Jadi itu yang sering terjadi. Jadi malah satu-satu bertutupan, rugi, ditutupi terus ruginya. Akhirnya terakhir kan kita pun lihat, bosan juga ini terus tutup. Udah tutup aja. Sering begitu. Tapi kan Dewan punya kewenangan untuk pengawasan di situ. Ya, faktanya ini saya bilang faktanya ya. Iya. Artinya kalaupun kita memang itu suatu hak daripada gubernur lah. Kalau kita kan lebih kepada aturannya, regulasinya. Kalau penentuan orang-orangnya Pak Gubernur. Pak Gubernur ya, yang itu kan. Ya, yang sekarang kan masih baru nih ya, Gubernur juga 2022 ya, kemarin baru dilantik kan seperti itu ya, sehingga ini kan terlalu dekat. Nah, saya kira ini ke depan ini perlu memang anggota dewan juga fokus. Sebelumnya kan nggak dilibatkan tadi karena nggak paham terkait dengan itu, kemudian dilibatkan, ini tahu-taunya rugi saja kan itu. Dan orang-orangnya memang kita sudah tahu, ini nggak bisa, sehingga ketika mereka minta tambahan anggaran ya sekarang ini tidak pernah disetujui. Yang bisa dilakukan oleh Dewan hanya dalam artian memangkas anggaran yang diajukan, atau bisa memilah, jangan ini orangnya, seperti bisa nggak seperti itu? Kalau sudah terbentuk direksinya, kami hanya bisa memangkas, kemudian juga mengkritisi. Kalau bisa orangnya diganti, kan begitu. Dan yang berhak tentunya mengganti ini kan ada rapat ya, RUPS. Nah, ini pemerintah daerah, dalam hal ini ya gubernur tadi ya, direksi kan seperti itu. Tapi kami akan dorong terus ya,
Oke, yang sekarang ada 3 BUMD mungkin merugi ya, tapi kan itu yang lama masih, Ya. kan direksinya yang lama. Yang baru ke depan, saya kira ini teman-teman dari DPRD akan fokus untuk mengurusi ini juga, karena ini adalah pendapatan, Ya. pendapatan untuk kita semua, untuk masyarakat. Kan balik lagi, ini kan kos politik cukup tinggi juga gitu. Ya. Sebenarnya kita itu punya Tanggapan bisa KPU Kabupaten Kota kalau dia pakai